hostnya sudah berpindah ke Pak Andi ya. Cek Pak Andi. Oh iya, presenternya siapa ya Bu ya? Moderator, maaf, moderator. Oh iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini saya akan memberikan materi tentang inovasi sains dan teknologi berbasis microcontroller. Mungkin agak asing ya bagi Bapak Ibu yang tidak berkecimpung di bidang teknologi ataupun di bidang elektronika. Nanti akan saya paparkan materinya secara umum aja gitu. Jadi lebih ke penerapannya. Microcontroller ini
adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program dan terdiri dari CPU, memori, I/O tertentu, dan unit pendukung seperti ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Mikrokontroler juga merupakan mikroprosesor yang dikhususkan untuk implementasi kendali. Jadi memang mikrokontroler ini berkutatnya itu di bidang kendali. Misalnya seperti kendali motor sebagai PLC, Programmable Logic Controller, atau gerakan-gerakan pada robot. Memang mikrokontroler ini kebanyakannya itu digunakan pada robot, tapi sebenarnya penggunaan mikrokontroler ini banyak sekali di bidang manapun, baik di bidang kesehatan, di bidang fisika, di bidang kimia, di segala bidang. Pengaturan besaran, suhu, tekanan, kelembaban, lampu lalu lintas, kamera, pengintai, dan sebagainya. Perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Jika ditinjau lebih dalam berdasarkan fungsinya, mikroprosesor atau umumnya dikenal lebih luas dengan nama CPU, Central Processing Unit, ini berguna dalam pengambilan dan kalkulasi data, melakukan perhitungan serta manipulasi data, dan menyimpan hasil pemrosesan atau perhitungan dari data tersebut sehingga dapat diperlihatkan hasilnya pada monitor. Nah, sedangkan mikrokontroler sendiri berguna dalam mengontrol perangkat atau sistem berdasarkan data yang tersimpan pada ROM-nya, read only memorinya. Nah, ini sejarah singkat tentang mikrokontroler, di mana pada tahun 1969 ini ide awalnya itu membangun mikroprosesor dalam suatu IC, integrated circuit. Jadi pada awalnya mikrokontroler ini cuman IC-IC yang kecil. Jadi awalnya itu kalau misalkan kita telusuri di dunia elektronika, awalnya kan komponen-komponen itu berupa analog aja, kayak resistor, kapasitor, dan itu pun waktu pas dulu itu masih yang besar-besar gitu. Kalau misalkan sekarang kan udah ukurannya tuh udah yang nano-nano, udah yang ukuran kecil banget, komponen semikonduktornya gitu. Nah, awalnya itu ini cuma sebuah IC yang fungsinya itu sangat sederhana sekali. Misalkan untuk contohnya kayak misalkan mau menyalakan sebuah lampu, atau input outputnya itu terbatas gitu. Misalkan inputnya cuma 1 atau inputnya cuma 2 gitu. Sedangkan mikrokontroler yang sekarang inputnya lebih banyak daripada yang dulu. Nah, ini juga pertama kali mikroprosesor dalam satu IC dipasarkan, yaitu Intel 4004. Lalu pada tahun 1976 Intel meluncurkan mikrokontroler pertama yang dinamai MCS48 yang berseri 17.000 transistor. Jadi memang di dalam mikrokontroler ini terdiri dari transistor yang bergerak untuk mengendalikan suatu sistem. Nah, di sini barulah terbuat Intel Pentium yang berisi jutaan resistor. Lalu pada tahun 2007 ada Intel Core 2 Duo di mana lebih dari 2 GHz. Jadi memang perkembangan mikrokontroler ini yang tadinya IC jadi mikrokontroler, jadi mikroprosesor, lalu jadilah prosesor yang ada di dalam komputer atau laptop. Ciri-ciri mikrokontroler yaitu kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi, karena mikrokontroler ini kalau dibandingkan dengan prosesor yang ada di laptop atau komputer, input-outputnya itu lebih terbatas. Ya. Umumnya mikrokontroler sederhana hanya dapat melakukan atau memproses beberapa perintah saja. Kayak misalkan contohnya kalau misalkan mikrokontroler ini hanya untuk misalkan membuat robotik atau membuat suatu sistem aja. Misalkan saya mau buat sistem pengendalian gorden otomatis. Nah, itu hanya untuk satu sistem aja. Jadi nggak bisa sistemnya banyak. Jadi tergantung input outputnya juga gitu. Memiliki memori internal yang kecil. Jumlah memori internalnya dari mikrokontroler terbilang kecil. Lalu mikrokontroler dibekali memori non volatile
Dengan adanya memori ini, microcontroller, maka perintahnya dibuat itu bisa dihapus dan dibuat ulang lagi. Perintah relatif sederhana. Program atau perintah berhubungan langsung dengan port input output. Nah, fungsi microcontroller sebagai counter, sebagai decoder dan encoder, sebagai flip-flop, sebagai pembangkit osilasi, sebagai timer atau pewaktu, juga sebagai analog digital converter. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Oh, suaranya menjauh, maaf. Sudah jelas belum, Bu? Ya. Nah, ini jenis-jenis microcontroller yang tadi saya bilang, ini tuh bentuknya IC. Nah, bentuknya itu seperti ini IC-nya. Ada yang AVR, lalu masih jauh ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Udah jelas belum, Bu? Nah, ini ada AVR yang dimana microcontroller ini yang paling banyak digunakan dalam bidang elektronika dan industri. Lalu ada AT MCS 51 yang biasanya itu kode IC-nya itu AT891 atau AT892. Ini kode IC-nya itu ada di sini. Jadi kalau misalkan kita bongkar komputer atau bongkar perangkat elektronik yang lain, di situ itu kan ada kayak papan-papan hitam-hitam yang kecil kayak gini nih. Nah, itu di sini ada kode-kodenya. Nah, itu tiap IC itu, tiap yang papan-papan hitam ini itu beda-beda fungsinya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan atau apa, nah mungkin terjadi dari beberapa komponen yang item-item yang seperti ini gitu. Kalau misalkan kita bongkar perangkat elektronik kita gitu kan, pasti aja ada komponen-komponen yang hitam seperti ini. Nah, ini yang PIC, keluarga PIC, microcontroller keluarga PIC. Yang ini tipenya tipe 2, dibuat dengan menggunakan teknologi General Instrument. Nah, yang ini ARM, jenis kelompok microcontroller Atmel lain yang umumnya terdapat di pasaran yaitu AT90, AT-Tiny, AT-Mega, AVR32, Atmel. Nah, perangkat pengembangan. Nah, ini perangkat pengembangannya. Microcontroller ini perangkat pengembangannya itu terdiri dari compiler, simulator, emulator, dan programmer. Compiler di sini bahasa yang digunakan pada programnya itu biasanya bahasa C, assembler, basic untuk membuat aplikasinya ya. Terus simulasi yang digunakan itu softwarenya itu, kalau yang sekarang itu biasanya yang paling ngetrend di kalangan elektronika itu ada yang namanya Arduino. Kalau yang dulu itu ada yang basic compiler. Terus emulatornya itu bisa menggunakan software, bisa juga ada yang software dan hardware. Nah, ini saya bahas langsung saja ke microcontrollernya yang sering digunakan pada saat ini, yaitu microcontroller Arduino. Dimana microcontroller Arduino ini sebuah microcontroller yang udah satu kesatuan gitu, udah ada softwarenya, papan boardnya juga tidak usah kita solder ulang lagi gitu. Jadi udah satu kesatuan, udah satu paket. Komponen utama dalam papan Arduino adalah sebuah microcontroller 8 bit dengan merek ATmega. Nah, ini salah satu keluarga dari AVR tadi. Nah, Arduino Uno menggunakan ATmega 328 Universal Asynchron Receiver atau transmitter yang antarmukanya digunakan untuk komunikasi serial seperti RS232, RS422, RS485. Ini kabel ya, untuk komunikasi serial gitu. Nah, RAM-nya itu 32 KB dan 1 KB EEPROM. CPU bagian dari microcontroller ini menjalankan setiap instruksi dari program. Terus port input outputnya
pin-pin itunya menerima data digital ataupun analog dan mengeluarkan data digital maupun analog. Nah, ini fungsi-fungsi pinnya. Ada yang sebagai serial, ada yang interrupt eksternal, ada yang PWM, ada yang SPI, ada yang buat LED. Nah, mungkin itu sekilas tentang microcontroller. Nah, pada saat ini kan kita sering banget nih ngebahas tentang revolusi industri 4.0 ya. Nah, di mana revolusi industri 4.0 ini tidak akan jauh-jauh dari microcontroller, karena pengembangan untuk revolusi industri 4.0 ini pasti membutuhkan suatu sistem yang mengendalikan agar sistem tersebut itu berjalan gitu. Nah, itu biasanya yang pakai sistem yang berbasis revolusi industri 4.0 itu pakainya biasanya microcontroller. Nah, ada juga yang berbasisnya IoT. Oh iya, maaf Bu. Sekarang udah jelas. Nah, penerapan microcontroller itu contohnya seperti pada robotik. Terus kita juga misalkan mau bikin robot. Sekarang kan robotnya bisa dikendalikan pakai HP. Nah, itu bisa pakai program Android juga, bisa pakai internet juga gitu loh. Dan di dunia industri juga kita bisa untuk pengendalian yang ranah kecilnya gitu. Udah jelas belum Bu ya suara saya? Enggak, bentar. Iya, sepertinya cek. Udah jelas belum Bu? Nah, ini inovasi berbasis microcontroller. Nah, salah satunya itu biasanya untuk smart home. Nah, ini produknya itu biasanya yang berbasis IoT ataupun yang seperti saya singgung tadi yang industri 4.0 itu berbasisnya pengendalinya itu pakai microcontroller. Kita misalkan mau mengendalikan pintunya secara otomatis terbuka. Nah, itu kan sistem untuk membuka pintunya itu, pengendalinya itu microcontroller. Sama juga kalau misalkan kita mau bikin saya pengen bikin, kalau misalkan saya bangun atau kalau misalkan saya cuacanya itu saya tidur nih, terus udah pagi gitu kan, gordennya buka sendiri gitu, jadi kayak gorden otomatis. Nah, atau kita misalkan mau masak nasi nih, nah itu bisa pengendalinya secara jarak jauh gitu, pengendalinya pakai Android tapi programnya pakai microcontroller. Nah, ini yang berbasis microcontroller. Satu lagi juga ada contohnya itu seperti ini, apa sih namanya yang tanaman, hidroponik. Nah, itu untuk pengendaliannya kan, kalau misalkan hidroponik kan itu harus diatur tuh penyiramannya, terus aliran airnya seberapa gitu kan, tiap tanaman kan butuh airnya itu beda-beda. Nah, itu bisa dikendalikan dengan microcontroller. Nah, perangkat tampilannya atau inputannya bisa pakai Android, bisa pakai apapun itu gitu, atau misalkan kalau misalkan nggak pakai Android juga bisa. Nah, itu biasanya kalau misalkan untuk pengendaliannya pakai microcontroller. Nah, ini contohnya satu lagi itu buat mesin absensi. Nah, di dalamnya itu mesin absensi itu ada microcontrollernya di dalamnya gitu. Nah, dia yang memproses sistem dari mesin absensi tersebut sampai dengan data di input dan datanya masuk
ke server itu microcontroller yang memprosesnya gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekian dari saya untuk pemaparan tentang microcontroller ini, yang dimana penerapannya untuk di bidang industri atau bidang sehari-hari kita gitu kan. Mungkin jika ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Ibu Liza. Iya benar Bu, benar banget. Ini Ibu Liza, ini udah ada yang bertanya sepertinya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mugi atas pertanyaannya. Apakah mikrokontrol bisa dibuat secara otodidak? Itu bisa banget Ibu. Saya waktu kelas dulu itu buatnya itu secara otodidak. Tapi sistem minimumnya ya, kalau misalkan IC-nya itu saya nggak bisa bikin otodidak. Yang saya tadi liatin itu yang yang ini nih. Nah, kalau misalkan rangkaian seperti ininya bisa bikin otodidak. Waktu pas dulu itu saya udah pernah bikin gitu. Kalau misalkan anak elektronika atau misalkan yang yang orang elektronika atau yang anak-anak SMK biasanya pasti disuruh bikin microcontroller sendiri, biasanya bikin sendiri sistem ininya, lalu bikin sendiri programnya, terus mau untuk penerapannya ke apa. Nah, yang nggak bisa itu, nah yang ini, yang warna hitam ini nih, yang IC ininya, itu kan udah ada keluaran dari, contohnya kayak misalkan Atmel, Texas Instrument, itu udah ada keluaran dari pabrik-pabrik sananya gitu. Tapi IC ini juga kita bisa bikin sendiri gitu loh. Kalau misalkan yang untuk saya bidang elektronika ini bisa dibikin sendiri. Jadi saya bikin sistemnya, saya mau input outputnya terserah saya. Mau misalkan 50 input output gitu kan. Fungsinya buat apa aja, itu bisa banget dibikin. Ada juga softwarenya. Untuk buat untuk buat IC-nya ada lagi softwarenya, untuk buat sistem ininya ada lagi softwarenya. Ya itu. Bahan-bahannya ada Bu di toko elektronik gitu ya. Di
Saya beli di Indramayu juga ada kalau misalkan ini tinggal minta IC kodenya misalkan ATmega 328 gitu, ada harganya di situ, ada gitu. Iya, ada. Terus kalau misalkan sama aja kayak misalkan di resistor, kapasitor, perangkat-perangkat elektronik yang lain gitu kan, komponen-komponen elektronik yang lain itu belinya di toko elektronik gitu ya. Hmm. Oh iya. Oh iya. Siap. eh Apakah apa tadi pertanyaannya? Bentar. Iya lah. Nah, hmm, hmm, ya. Nah, pertama ya, apakah semua perangkat elektronik itu memiliki mikrokontroler? Jelas, itu semua alat elektronik memiliki mikrokontroler. Kayak misalkan TV, itu kan memproses data. Saya mau channel ini, saya mau channel A, channel B, channel C, itu kan ada mikrokontrolernya. Itu kan ada mikrokontroler itu ibaratnya itu otak, prosesor, mikroprosesor. Mikrokontroler itu ibaratnya itu bahasa sederhananya itu sebagai otak. Nah, dia yang ngeproses si alat elektronik tersebut bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Misalkan contoh kayak TV ya tadi. Saya mau channel A, mau channel B, mau channel C. Nah, itu diproses sama mikrokontroler gitu kan. Diproses, ini ada inputan nih, mau channel misalkan RCTI gitu kan. Nah, diproses di mikrokontroler, nah dikeluarkan, ditampilkan di TV-nya gitu kan. Ini channel RCTI-nya gitu. Contohnya seperti itu. Nah, terus selama di SMK dipelajari atau dipahami saja. Sebenarnya sebenarnya kalau untuk yang SMK jurusannya elektronika ya, itu pokoknya mau SMK mau yang kuliah yang di jurusan elektronika, kita itu dituntut untuk membuat suatu produk baru gitu loh. Karena dengan kita tahu mikrocontroller, dengan kita bisa memprogram mikrocontroller, kita itu dituntut untuk bikin suatu produk baru. Ya contohnya seperti yang saya bilang tadi, biasanya itu kalau di yang SMK anak elektronika itu anak-anaknya itu disuruh bikin project-project kecil. Awal mulanya biasanya yang bukan berbasis microcontroller, yang sederhana gitu, biasanya rangkaian flip flop yang lampunya kedip-kedipnya bergantian tuh, itu lampu flip flop. Terus contohnya lagi misalkan bikin robot, biasanya kan anak-anak SMK sekarang udah pada bisa bikin robot ya. Nah, arahnya itu ke sana, mau bikin sistem apa namanya seperti yang saya bilang tadi, mau gorden otomatis, bentuk otomatis gitu. Nah, biasanya kalau anak elektronika, apalagi yang berkutatnya di bidang elektronika industri ya terutama, itu pasti dituntut untuk membuat suatu alat. Biasanya nggak cuma dipahami aja, mereka ngeprogram, mereka ngebuat mikrokontrolernya, dan mereka buat sistemnya gitu kan, contohnya kayak robot gitu ya. Ya, ya. eh Bentar, untuk microcontroller yang jelas bisa untuk melacak bu. Tapi untuk pelacaknya itu jadi gini, microcontroller itu
sistem untuk mengontrolnya, yang pelacaknya itu GPS-nya. Jadi ada komponen namanya tuh GPS. Nah, nanti dia sebagai outputan dari microcontroller gitu kan. Nanti microcontroller yang memproses GPS tersebut. Kalau misalkan untuk di mobil atau di kendaraan bermotor ya. Tapi kalau misalkan untuk handphone, biasanya kan handphone itu kan kalau kita pasang GPS kan kelihatan ya gitu kan, yang mau nyurinya juga oh ini udah dipasang GPS gitu. Nah sekarang pelacaknya itu berupa software biasanya kalau yang untuk di handphone. Kalau misalkan untuk kayak di barang-barang yang apa namanya kayak mobil, kendaraan gitu atau motor gitu, itu bisa pakai microcontroller, itu bisa, dan bisa dilacak juga gitu. Pakai HP misalkan dilacaknya bisa. Jadi microcontroller dihubungkan dengan HP, terus dihubungkan dengan GPS, itu bisa. Iya, sama-sama Bung Gi. Iya. Iya Bu, silahkan. Iya Bu. Ya.
Iya, Pak. Iya, halo. Bentar. Lupa. Iya, halo. Iya, Pak. Iya. Oh, gitu, Pak. Hmm. Hmm. Oh, boleh, boleh, Pak. Oke, Pak. Nah, terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artis, artis. Oh, iya. Iya, Bu. Oh, iya, siap, Bu. Iya, saya. Oh, iya, siap. Oh, iya, siap, Bu. Iya, Ibu. Iya. Kalau saya dari pagi bisa siap, Bu. Boleh sih, Bu. Itu bisa ya kayak gitu ya, Bu ya? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Iya. Jadi besok gimana, Bu? Pagi juga bisa, Bu. Iya. Oh, iya, siap. Oh, iya, siap, Bu. Iya. Terima kasih banyak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.